kita mulai ya. Teman-teman mungkin nggak bisa live di IG, ya pokoknya sesuatu dan lain hal lah ya. Kayak koneksi saya yang kayaknya nggak terlalu bagus. Oke, baik kita mulai ya. Untuk market update kita hari ini. Baik, kita lihat indeks, begitu ya. Kita udah punya pemerintahan yang baru, kemudian kita udah tahu kira-kira 100 hari itu dia mau ngapain ya, terutama mungkin fokusnya ke swasembada energi dan swasembada pangan ya. Tapi mungkin kalau yang pangan itu kita agak-agak susah menebak kira-kira emiten mana yang bakalan dapat. Tapi kalau energi ya kelihatannya kita udah bisa itu lah ya. Kita lihat misalnya kayak CPO ya udah pasti akan kena. Kemudian ya kita berharap dengan adanya swasembada energi mungkin EBT ya, emiten-emiten EBT itu masih akan apa terdampak di situ. Kemudian habis itu kita mau nunggu itu adalah gebrakan satunya lagi, yaitu pemotongan subsidi BBM ya. Nggak tahu nanti benar-benar dihapus atau hanya dipotong. Jadi sama kayak mungkin yang dilakukan di Malaysia ya. Malaysia kan sudah ada rencana subsidinya mau dipotong ya. Dan itu memang kalau kita mesti akui lah ya. em, Teman-teman kalau misalnya pernah di Malaysia aja ya. Teman-teman tahu lah itu minyaknya ya bensinnya ya bahkan mereka kan punyanya RON 95 tok ya. Itu murah banget, itu benar-benar murah banget. Ya, jadi karena itulah makanya mungkin kalau teman-teman ya parkirnya yang mahal sih ya kalau 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 untuk berkendaraan jauh lebih enak memang menggunakan transportasi mobilenya mereka ya. Oke, baik ya kita masuk ya ke ini ya. Nah sekarang kita cuman untuk review saja, mungkin tidak akan terlalu lama-lama ya. Kita kan review saja, misalnya kayak yang tadi saya bilang kalau swasembada energi ya mungkin kita akan berharap CPO kita mungkin akan berdampak. Kemudian habis itu kelihatannya ya, ini baru kelihatan ya. Kita nggak tahu akan seperti apa. Batu bara juga kelihatannya akan digalakkan ya. Jadi kayak teman-teman mungkin sudah mendengar bahwa akan ada pengaktifkan lah apa itu ladang-ladang minyak yang kuno-kuno yang zaman Belanda segala macam itu mau diaktifkan kembali. Ya artinya em, kita boleh bilang ya dalam tanda petik ya desperately ya kita mencoba untuk mencari sumber energi dalam negeri ya sumber energi dalam negeri dibandingkan dengan import ya. Jadi artinya biodiesel akan terus digalakkan, kemudian mungkin bioetanol itu mungkin akan akan dilancarkan lebih gencar lagi kayaknya ya, sepertinya seperti itu. Kemudian kita kita juga melihat bahwa kalau kalau apa pengurangan minyak itu akan terjadi secara besar-besaran, harusnya EBT itu juga akan digalakkan sekali karena kita sumber EBT kita banyak sekali. Lu mau bilang dari sumber panas bumi kita masih banyak ya. Kemudian kita dari angin juga kita masih banyak. Kemudian habis itu dari matahari jelas kita daerah tropis ya itu jelas banyak sekali. Bahkan gelombang laut pun mungkin mungkin juga akan digalakkan. Jadi artinya ada proses menuju kepada swasembada energi. Ini mungkin mau saya tekankan sekali. Jadi buat teman-teman yang masih pegang TAPG sampai hari ini, kita akan tetap hold. Karena sentimennya cukup bagus. Kemudian TAPG kan ada di all time high kan. Ya TAPG mana dia? Nah, ini TAPG dia ada di all time high, jadi karena itulah kita masih hold. Ya, bahkan ini udah all time high lagi kan. Ini moga-moga lanjut ya. Jadi dia akan terus berlanjut. Ya, ini kita akan hold selama dia masih tidak memenuhi kriteria udah memasuki stage 3. Ya, stage 3 itu adalah stage di mana distribusi terjadi. Nah, kalau kita lihat sekarang, katalisnya kan masih kuat sekali ya. Jadi harusnya tidak akan masuk, belum akan dengan segera masuk ke daerah situ. Ya kalau dia belum akan segera masuk ke daerah situ, kita tetap hold di situ. Oke, nah demikian juga mungkin hari ini kita mungkin akan lihat kayak misalnya hilirisasi. Hilirisasi itu kelihatannya akan tetap dipertahankan, bahkan katanya kan mau dikembangkan tidak cuma ditambang, tetapi sudah akan masuk ke daerah kayak rempah-rempah dan sebagainya. Ya itu udah semakin clear ya bahwa ini adalah target pemerintahan di yang baru ini. Jadi hilirisasi dia akan tetap lanjut yang tambang-tambang itu karena memang hasilnya sudah kelihatan di mana kita mungkin dapat devisa yang lumayan. Nah, sekarang mau dilanjutkan ke
mungkin yang rempah. Kenapa? Karena kan dia negara agraris kan, artinya ya kita harusnya punya cukup banyak banyak apa ya komoditas-komoditas yang berhubungan dengan pertanian itu. Ini yang seperti yang sudah sempat saya bicarakan mengenai kelapa, rumput laut, ya itu adalah potensi-potensi yang kelihatan saat ini. Ya, cuman ya sayang aja emitennya itu yang tidak terlalu menjanjikan sekali ya. Nah, jadi ya kita nanti kita akan korek gitu ya. Nanti siapa tahu akan ada nongol gitu ya. Atau teman-teman mungkin sudah melakukan research, sudah dapat hasilnya, tolong kasih tahu kita juga jadi berbagi ya. Ya, jadi karena kan terbatas juga kan informasinya kita kan. Jadi ya karena itulah butuh komunitas kan. Komunitas ini ya tujuannya untuk mengkorek itu. Siapa tahu teman-teman punya informasi yang lebih jauh gitu ya. Atau jangan-jangan ada dari teman-teman yang memang kerjanya di perusahaan yang berhubungan dengan kelapa lah atau mungkin yang rumput laut lah dan sebagainya kan. Jadi bisa berbagi informasi juga buat kita. Sehingga kita bisa nebeng ikutan ya. Oke, nah hari ini saya nggak tahu ada yang itu nggak mulai mengejar-ngejar ya itu adalah DKFT. Oke, ini hari ini DKFT sudah mulai agak-agak sedikit unjuk gigi ya. Hari ini naik berapa ya? 11,5% ya. Nah, katalisnya kan sebenarnya udah clear banget ya. Ini nggak perlu dikejar. Oke, ini nggak perlu dikejar. Teman-teman masih punya kesempatan sekali lagi untuk masuk. Yaitu pada saat dia pullback. Setelah dia pullback, setelah daerah itu selesai, maka kita tidak punya lagi alasan untuk masuk. Yaitu adalah daerah SOS-nya. Ya, daerah ini adalah daerah yang berpeluang untuk menjadi SOS atau reakumulasi. Setelahnya, kita udah nggak punya alasan lagi untuk masuk. Ingat ya, jadi setelahnya ya udah kayak TAPG, kita akan let the profit run. Itu udah masuk ke dalam stage 2. Ini udah permulaan stage 2. Ya, jadi stage satunya udah selesai. Ya, ini kalau teman-teman lihat di weekly, stage satunya udah kelar. Iya, nah, udah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Set satunya, kalau di weekly mungkin set satunya masih di 242 ya. Tetapi kalau kan kita nggak masuk di weekly kan, tetapi kita masuknya di daily kan. Nah, kalau di daily, set satunya itu sebentar lagi selesai. Ya, sebentar lagi selesai dengan SOS. Ini adalah proses reakumulasi. Ya, nah kalau teman-teman tidak melakukan cicilan pada saat dia pullback, ya udah setelahnya sudah tidak ada alasan buat lu masuk lagi. Gitu, ya. Oke, jadi teman-teman camkan itu ya. Nanti udah tidak ada alasan lagi buat lu masuk. Jadi mungkin saja nanti akan ada pullback lagi ke arah 140 mungkin ya, mungkin seperti itu atau mungkin dia langsung naik ya, tiba-tiba sekarang mungkin yang kita tunggu adalah laporan keuangan Q3-nya kan. Ya mungkin udah mulai lah, udah mulai ada yang keluar terus gitu ya. Kemudian yang kita tunggu juga adalah proses di mana katalisnya kan adalah soal penambahan kapasitas smelter kan. Kalau kapasitas smelternya sudah terkonfirmasi, ya harusnya udah ada price in untuk hal-hal seperti itu kan. Ya, dan kenaikan ini, kenaikan kenaikan DKFT itu sudah cukup besar loh ya. Hari ini udah tambahan 11% lagi gitu ya. Kalau teman-teman udah masuk dari bawah, dari daerah dia pullback sini sampai ke atas itu sudah ada ya berarti udah floating sekitar 40 lah ya. Ya. Oke, kalau lu baru masuk ya dekat-dekat sini ya mungkin sekarang udah floating sekitar 20-an gitu. Jadi artinya ini sudah banyak yang floating profit. Jadi artinya teman-teman ya tidak perlu harus saling mengejar. Kita akan tunggu dia pullback. Ya, ini kalau dia sampai ada pullback lagi atau seenggaknya dia ada SOS gitu ya. Ada SOS, ada daerah reakumulasi. Nah, setelahnya udah tidak ada alasan lagi untuk teman-teman masuk. Ingat itu aja. Oke, ini volumenya udah jelas ya. Ini volumenya jelas break ya, volume gede. Kemudian habis itu candlenya juga apa gede ya. Nah, tapi kenapa kita masih cukup yakin ada pullbacknya? Karena di sini masih ada ini ada resisten ya. Saya kalau tambahin sini, ya ini masih ada resisten kok dari 166 177 ya. Beda kecuali memang sentimennya kuat sekali ya bahwa oh ini ternyata dia punya pendapatan itu yang sampai meningkat ratusan persen ya segala macam yang mungkin dia akan ngebreakin itu. Tapi kalau enggak ya dia masih akan ada peluang untuk dia pullback lah. Ya masih ada peluang untuk dia pullback. Nih tunggu sebentar, saya pastiin dulu. Nah ini. Ya, ini aja yang kita ambil. Oke, kalau itu kan cuma shadow doang. Nah, di 158 sampai 161 itu mungkin ada peluang untuk dia kena masih ada pullbacknya gitu.
Ya ini loh kalau kalau teori kita loh ya, dia mungkin masih akan kena di daerah sini, kemudian habis itu masih ada pullbacknya gitu. Ya, jadi ya udah nggak usah kejar-kejaran. Ya, kecuali makanya yang tadi saya bilang, kalau kecuali 158 dan 161 itu tidak tidak cukup kuat ya. Atau mungkin ya ini kita lihat ya sebelah sini ya. Ini kan adalah daerah di mana terjadinya penurunan yang ekstrim. Ya, ini ada daerah situ ya terjadi penurunan yang ekstrim. Nah, kita cuma mau uji doang. Ini si sellernya itu masih nongol kan dari situ. Ya, dari sini. Nah, kalau sellernya udah nggak ada, sentimennya begitu kuatnya, ya udah ini udah tinggal tinggal jebol doang, udah selesai. Gitu. Tapi kalau sellernya masih ada di daerah situ, maka kita masih lihat ada potensi untuk terjadinya pullback. Gitu. Ya. Oke, sentimennya juga kelihatannya masih belum nongol kok. Belum ada bakar-bakaran di itu kan di dimanapun kita masih belum dengar kan ada di KFT mulai announce laporan keuangan, belum kan? Atau mungkin udah ada mulai keluar apa berita-berita tentang DKFT kan belum ada kan? Ya, ini jadi kita masih melihat ada peluang untuk pullback-nya lumayan besar. Oke, jadi nggak usah dikejar-kejar. Kita bicara DKFT bukan hari ini kan? Betul nggak? Kita bicara DKFT itu sudah dari kemarin. Ya, bahkan ya kita udah mention itu cukup lama lah. Ya, jadi ya, lu kalau nggak ikut lagi, gue nggak tahu lagi kan. Nah, sekarang gue mention lagi nih satu lagi yang mungkin masih belum bergerak. Ya, masih masih belum 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 terlalu bergerak, yaitu Indika Energy. Oke, ini ya, biar biar dimention gitu loh. Nanti kalau enggak, nanti dipikirnya gue ngeklaim pada saat harga sudah naik gitu kan. Oke, nah ini teman-teman lihat ya. Ya, prosesnya itu adalah ini adalah set satu. Nah, clear banget lah ini set satunya. Oke, nah kemudian habis itu kometnya sudah terjadi. Jadi lu harusnya udah masuk daerah sini kan. Pada saat dia break komet kan. Ya, nah nextnya itu apa? Lu tinggal tunggu ini reakumulasinya. Ini SOS-nya, reakumnya. Ini SOS-nya. Nah, setelah ini break, lu tidak ada alasan lagi untuk masuk ke Indi. Ya, kenapa? Karena dia udah masuk ke daerah set 2. Nah, daerah set 2 kita sudah let the profit run. Bukan ngejar lagi untuk masuk. Apalagi melakukan TikTok di daerah set 2. Ya, kita sudah tidak melakukan itu lagi. Jadi kalau ini kometnya, ini komet, ya. Ah, ini apa ini? Sebentar, sebentar. Oke, ini ada. Oke, thank you, Pak. Ini paling baru ya, Pak. Oke, ini ada ternyata ada anak usaha DKFT melakukan pembelian terhadap Bumi Bintang Silka. Ini dalam rangka apa ya? Mari kita lihat. Berarti ini duitnya banyak ya. Sampai dia bisa punya uang ya. Ini berarti tanggal 18 Oktober kemarin, berarti hari Jumat ya. Ternyata dari ini dia mengakuisisi Bumi Bintang Silka. Ini Bumi Bintang Silka ini dalam arti apa ya? Ini ini apa ya? Nanti teman-teman cek sendiri lagi ya. Ini dia apa ya? Dia bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Teman-teman bisa itu. Tapi artinya apa? Dia punya uang lah ya. Ya, ini ada ini nih, biaya eksplorasi. Batu kapur. Oh, batu kapur buat apa ya? Ada ini nggak? Ada informasi nggak batu kapur itu buat apa? Ya, oke ya teman-teman, pokoknya ini tinggal korek aja. Artinya semakin banyak katalis yang sedang berkumpul pada DKFT. Jadi kalau dia sedang memprice in segala macam, ya you know lah ya. Artinya memang ada sesuatu yang pasti akan mendatangkan pendapatan buat si DKFT. Ya, nah udah. Gue mengesampingkan DKFT ya. Kenapa? Karena em, kita jangan tahu bahas itu. Nanti orang malah mengejar-ngejar DKFT, nanti akhirnya nyangkut di tempat-tempat yang tidak diinginkan, kita kita lagi nanti dia bilang jelek. Ya, oke. Nah, ini adalah yang belum jalan, yang belum jalan. Jadi kalau yang udah jalan lu jangan kejar. Nah, kita sedang menunggu yang belum jalan. Jadi kalau sampai ini jalan, kita punya apa lagi ya? Saya agak lupa. Ini pokoknya itulah Indi dulu ya. Indi ya kita lihat dia ada di daerah SOS, kemudian habis itu katalis untuk MIP-nya itu sampai sekarang belum ada keputusan ya. Tapi kalau misalnya ini baru dugaan saya ya. Ini baru dugaan saya, ini baru subjektivitas saya gitu ya. Nanti tinggal teman-teman cross check ya. Dugaan saya kalau lu mau melakukan swasembada energi,
salah satu komoditas kita yang paling berlimpah, ya paling berlimpah adalah si batu bara. Oke, memang kena ke apa ya kita bilang ya, kena ke iklim ya. Ngomongnya apa ya itu ya? Ya, kena ke inilah COP ya. COP itu adalah ya konferensi untuk yang perubahan iklimnya dan lain sebagainya. Betul, kalau lu bilang karbonnya segala macam, iya kita 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 habis-habisan di situ lah ya. Tetapi kalau misalnya kita anggap gini ya, kita kan pengen maju ya. Nah, ini yang kita punya gitu loh. Lu kalau mau misalnya mau melakukan swasembada energi, berarti PLTU yang tenaga diesel balikin aja ke batu bara. Balikin dulu ke batu bara. Jadi artinya kan dia mau nggak mau harus jadinya mengurangi kan konsumsi diesel-diesel yang ada kan. Ya minyak-minyak diesel kan. Minyak diesel bisa dipakai untuk transportasi. Sedangkan untuk yang pembangkit listrik dia bisa kembali pakai si batu bara. Ya, jadi kalau sampai dia kembali memakai itu, ya itu sesuatu yang bisa jadi sentimen yang cukup positif untuk batu bara itu sendiri ya. Itu satu ya. Nah, yang kedua adalah kalau dia nggak mau pakai batu bara, maka dia harus mengejut EBT. Jadi dua-duanya kena nih. Lu nggak mau pakai batu bara, oke, nggak apa-apa. Berarti lu genjot EBT. Nah, pembangunan EBT itu kan tidak cepat kan, ya. Jadi artinya sementara pembangunan EBT itu terjadi, nah udah balik lagi ke si batu bara dulu. Ya, ini baru subjektivitas saya loh ya, oke. Jadi nanti tinggal kita lihat nih objektivitas kita, apakah pergerakan untuk si ini, si emiten-emiten batu bara itu benar terjadi apa enggak, ya. Nah, oke, ini apa Pak? Silika. Oh, itu yang DKFT ya, Pak. Silika ini, oh ini berarti yang itu dong yang dibeli sama DKFT. Silika ini adalah bahan buat ekstraksi bahan tambang mentah. Oh, oke. Berarti dia membeli itu untuk untuk mencukupkan untuk kebutuhan smelternya dia sendiri ya. Nah, itu berarti mulai konglomerasi ya si DKFT ini ya. Ya, itu kita mungkin lihat ke depannya moga-moga tambah bagus ya. Oke. Nah, itu untuk batu bara. Nah, kemudian habis itu yang satunya lagi adalah Goto ya. Nah, ya, saya ingatnya itu adalah Goto sih. Ini yang belum jalan. Kok udah ini? Hari ini ternyata ditutup. Oke. Ya, ini yang belum jalan. Jadi, Goto ini yang kita mau lihat. Kalau teman-teman nanya lagi ya. Goto ini yang mau kita lihat adalah ini resisten ini. Ini resisten sangat-sangat kuat ya. Kita lihat untuk trendline-nya sudah break. Trendline sudah berhasil di break ya. Trendline ini sudah berhasil di break. Nah, sekarang ada EMA 200 di situ. EMA 200-nya posisinya ada di sekitar 68. Ya, dan kalau lu lihat order book tadi pagi atau mungkin pas sampai ke penutupan, daerah 68, 70 ya, itu memang order apa yang ngantri di daerah situ itu memang tebalnya minta ampun. Ya, jadi itu temboknya kan. Ya, tembok ini butuh dijebolin. Ya, nah kalau lihat order book ya, kemudian habis lihat technical, ya kita akhirnya ya bisa melakukan konfirmasi lah ya. Daerah 68 sampai ke berapa? Sampai ke 76 itu akan jadi sebuah tembok yang sangat-sangat kuat. Terutama kalau untuk saat ini adalah tembok 70 ya. Ya, 70 sampai 72. Itu adalah tembok dari si Goto. Jadi kalau itu tembok berhasil dijebol, nah itu kemungkinan besar akan ada pergerakan selanjutnya. Nah, untuk menjebol tembok ini tentu butuh katalis kan, ya. Katalis yang tadinya kita harapin kita mungkin ada gitu ya, yaitu ya minimal Menteri Pendidikan yang kemarin itu lanjut lah, ternyata enggak ada, ya enggak ada nama itu gitu loh. Akhirnya keluar ya. Nah, berarti yang kita tunggu katalis yang satunya lagi, yaitu apa? Makan siang gratis. Makan siang gratis ini akan segera diluncurkan. Ya, akan segera karena itu akan jadi program pertama yang akan diluncurkan oleh Prabowo. Ya. Nah, kita melihat ada beberapa emiten yang akan kena pada makan siang gratis. Salah satunya adalah GoTo. Oke, salah satunya adalah GoTo. Jadi semoga ya dengan peluncuran makan siang gratis ini kita bisa ngelihat lebih clear lagi katalis yang menuju ke GoTo ini apa gitu loh. Ya, hitung-hitungannya kan adalah ya dia akan bisa dapat recurring income dari makan siang gratis itu sekitar 1 triliun per tahun. Ya, jadi itu sesuatu yang cukup besar lah. Dengan sekarang aja yang recurring income dari Tokopedia kan sudah membuat si Goto itu udah diperhitungkan kan. Ya, jadi ya ini makanya teman-teman tinggal tungguin aja ya, tungguin
katalisnya. Jadi artinya ya ini adalah saham-saham yang cuman untuk sekarang ya, saya belum punya stok lagi saham-saham yang lain ya. Kita belum cek lagi. Jadi ada Indi ya yang masih menunggu ya, moga-moga katalis yang saya sebutkan itu jadi sebuah kenyataan gitu ya. Kemudian habis itu yang Goto. Jadi ini katalis itu sedang kita tunggu. Oke. Nah, sedangkan untuk DKFT katalisnya harusnya udah cukup clear lah ya. Kalau misalnya tadi kan dibilang ada pembelian saham Bumi Bintang Silika. Ternyata silika ini adalah bahan untuk ekstraksi bahan tambang mentah menjadi bahan jadi saat peleburan smelter. Ya, jadi artinya ya dia mulai-mulai konglomerasi loh. Jadi ya daripada dia beli sama yang lain kan. Nah, teman-teman lihat ya di KFT ya. Mungkin saya urutin lagi kalau teman-teman lupa ya. Pertama adalah dia dilarang melakukan ekspor karena tidak punya smelter. Ya. Nah, alih-alih daripada dia bikin smelter, dia beli smelter. Ya, dia beli smelter yang sudah jadi. Ya. Nah, begitu dia beli smelter, berarti kan dia sebenarnya sudah bisa mulai melakukan pengeksporan ya. Dia sudah mulai mendatangkan pendapatan buat mereka. Dan kita lihat tahun ini pendapatannya sudah mulai masuk. Pendapatannya sudah mulai masuk. Nah, jadi dengan dia membeli smelter, kita bisa asumsi dulu ya. Kalau DKFT itu punya uang, bukanlah sebuah perusahaan yang miskin gitu loh, yang orang bilang ya ini kan adalah perusahaan yang gorengan. Ya, apalagi kalau lihat apa angka DKFT itu di bawah 100 ya. Dulu DKFT di berapa ya? Sempat sampai ke 88 ya, sempat di daerah 80. Ya kan jadi kayak rasa-rasa gorengan ya DKFT kan. Kalau lu nggak lihat katalisnya, ya memang lu bakalan itu ya. Ya ngapain gitu lo lu pikir DKFT. Oke? Nah, dia punya uang buat beli smelter. Nah, smelternya kapasitasnya cuma 100.000 ton kan. Ternyata dikembangkan menjadi 200.000 ton. Nah, tinggal cek aja nanti itu operasinya kapan untuk 200.000 ton. Nah, dari 100.000 ton menjadi 200.000 ton, implikasinya kemana? Implikasinya harusnya ke pendapatan mereka. Ya, pendapatan mereka. Oke? Nah, kalau dia sudah punya peningkatan pada smelter, ini smelter dia sendiri loh ya. Oke? Nah, dia udah punya peningkatan dari 100.000 ton menjadi 200.000 ton, ya itu harusnya, ya lu gimana ya, kita nggak perlu lihat sampai fundamental yang serumit-rumitnya lah ya. Dengan apa ya, lu bisa jualan tadi yang 100.000 menjadi 200.000 barang, ya kita bisa berasumsi, oh ini harusnya punya pendapatan yang lebih dong. Oke. Nah, kemudian ditambah lagi hari Jumat kemarin berarti ini beritanya ya. Dia membeli eh, perusahaan PT Bumi Bintang Silika yang mana ternyata itu PT itu adalah PT yang apa ya memproduksi silika lah ya yang ternyata itu ya bahan yang berguna untuk si smelternya gitu. Nah, intinya gimana? Ya, jadi dia punya jalur kita ngomongnya apa ya itu dalam dalam hal itu ya. Dia punya ini udah bikin konglomerasi lah. Gua punya smelter butuh silika. Nah, gue punya silika sendiri. Ya kita memproduksi silikanya sendiri kan. Jadi memasok silika sendiri. Jadi nggak perlu harus beli lagi ke orang lain. Tapi dia masuk sendiri. Nah, otomatis kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat kalau operasional smelternya akan jauh lebih murah dong dibandingkan dengan smelter-smelter yang lain yang masih beli silika sama orang lain. Bisa juga ya silika yang diproduksi oleh yang PT yang baru diakuisisi ini itu juga menjual ke smelter-smelter yang lain. Berarti pemasukan lagi dong. Ada kantong kiri, kantong kanan gitu ya. Semua masuk gitu. Oke, ya. Ini ini saya jadi ingat ya. Kemarin saya sempat sharing sama siapa ya? Itu kolaborasinya luar binasa gitu ya. Jadi lu kantong kiri, kantong kanan, walaupun tidak diakui menjadi anak perusahaan pun, it's okay gitu loh ya. Tapi itu adalah tetap tetap kantong keberapanya dia gitu. Itu kolaborasi dan itu luar biasa sih memang ya apa ya pokoknya itulah ya cara mereka lah ya. Nah itu DKFT. Jadi kalau lu lihat alurnya harusnya beggar nggak sih ini saham ya tapi jangan ngomong beggar dulu ya. Harusnya naik naik kelas nggak sih saham ini gitu. Nah
lu kalau misalnya melihat ada gejala-gejala saham lain seperti ini, tolong kasih tahu kita. Itu udah pasti kita bisa tungguin. Ya, jadi makanya kan lihat 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 itu ya, lihat framework kita kan, katalis kita udah dapet, tinggal lihat fundamentalnya cocok ya, technicalnya juga cocok, apalagi yang lu tunggu gitu. Ya, jadi ya kita kita ngomong begitu ya. Jadi kalau misalnya lu lihat kayak DKFT, money spotnya ada, springnya bahkan ada. Ya, spring ada, money spot juga ada. Mungkin nggak tahu kelihatan ya money spot di daerah sini. Ya ini kan soalnya bolak-baliknya atau kenceng ya. Oke. Nah kalau lu nggak mau lihat money spot, kita masih lihat kometnya juga ada. Berarti LPS LPS kan? Ya itu masih ada. Kemudian habis itu break hari ini. Ya, nah break hari ini berarti next-nya itu kita tunggu SOS. Ya kalau XOS-nya terjadi berarti kan itu adalah daerah cicilannya lu. Dan itu cicilan terakhir sebelum dia melangkah ke stage 2. Nah, begitu dia masuk ke stage 2, jangan nanya kapan jualnya. Oke, ini udah boleh dijual belum ya? Gue tahu sih posisi 20 ya, 20% ya, 25%. Kita memang ada aturan di situ jual. Itu aturan itu lu pakai kalau marketnya lagi luar biasa bagus. Lu bisa pindah dari tempat lain ke tempat lain dengan sahamnya cukup banyak. Nah, sekarang masalahnya pilihan saham kita belum banyak. Dan saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, kan banyak yang bilang ini sebentar lagi akan resesi, sebentar lagi akan resesi ya. Betul. Itu kalau resesi, aduh nanti kita bahas di minggu depan aja lah ya kayak gitu kan ya. Ya, ini saya benar-benar saya mau kasih tahu teman-teman. Ini mungkin sekilas aja ya. Kalau kalau lu masih takut dengan resesi, sebentar pakai mandi. Ini sekilas aja ya. Betul, dia selalu akan ada research. Ya, resesi itu adalah research. Research dari, maksudnya riset ya. Riset, oke? Riset, bukan riset ya. Riset, ya, resetting. Jadi kalau sahamnya udah sampai selangit-selangit begitu, kan dia mau nggak mau harus riset dong. Kalau enggak, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Lu mau masuk lagi, itu saham udah harga-harga selangit gitu loh. Nggak mungkin dilakukan kan? Karena itulah makanya dibutuhkan resetting. Ya, resetting. Kayak misalnya BCA all time high, BRI all time high, BNI all time high. Semua saham itu sudah naik-naik ke atas. Ya. Nah, di situ butuh resetting. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah semua saham di Bursa Efek Indonesia itu sudah keadaan seperti itu? Hah? Belum kan? Ya, cuma sektor-sektor tertentu aja yang ada di atas-atas. Ya masih banyak sekali saham-saham masih ada di daerah bawah. Lu ambil contoh kayak non cyclical itu masih di bawah semua. Lu mau lihat cyclical itu masih di bawah-bawah semua. Teknologi masih di daerah bawah kan. Masih banyak sekali tempat untuk memindahkan uang-uang. Gitu. Jadi kalau lu lihat, oh sekarang adalah waktunya di mana gua harus khawatir, di mana ini akan roboh dan jatuh dan lain sebagainya. Ini belum waktunya teman-teman. Ya, belum waktunya. Dan setiap kali resetting, ya reset atau setiap kali kejatuhan bursa, lu lihat itu tidak pernah lama. Ya, kemarin kan saya sempat share tuh yang di S&P 500 kan. Tapi kalau lihat indeks harga saham gabungan itu tidak pernah lama. Menurut teman-teman aja lama. Ambil contoh misalnya. Ini resetting pada tahun 2008. Ya, 2008 kemudian dia ambruk. 2008 mulai risetnya kapan? Di November, Desember ya. November, Desember 2007, 2008. Kemudian dia turun. Bottomnya kapan? Bottomnya itu adalah di Oktober 2008. Artinya oke lah kita anggap setahun lah. Setahun resetting. Ya. Setahun resetting. Jadi harusnya udah nothing. Ya cuma setahun doang kok. Kenapa lu nggak bisa tunggu? Gitu kan? Nah, tapi begitu dia habis riset, lu lihat pergerakannya berapa tinggi, ke berapa lagi dia baru riset. Dia sampai ke 2013. Jadi dari 2009 dia naik terus sampai ke 2013. Ini kan cuma 2 bulan ya. Udahlah kita anggap cuma itu ya pullback pullback atau swing swing biasa ya. Naik sampai 2013. Jadi setelah dia bottom, kemudian dia naik sampai ke atas. Itu dari 2009 sampai ke 2013. Itu berapa tahun? Ya lu menikmati di mana periode bull itu terjadi. Ya sedangkan yang lu khawatirkan adalah
Dia koreksi loh, dia koreksi. Koreksinya tidak pernah lama. Koreksinya cuma setahun. Bullnya itu bertahun-tahun. Lu nggak pernah lihat itu. Gimana ya? Ya, yang selalu kita lihat ya, mungkin oke lah, secara psikologi kita itu sesuatu yang wajar. Yang selalu kita lihat itu adalah ketakutan. Ketakutan itu yang membuat kita seakan-akan, waduh, gue udah nggak bisa kemana-mana dan itu kayaknya lama banget setahun itu. Ya, padahal positifnya apa? Lu euforia bertahun-tahun loh. Lu butuh research nggak? Lu butuh resetting nggak? Reset. Ya, lu butuh nggak seperti itu? Jadi itu research itu adalah sesuatu yang baik untuk market. Karena lu lihat setelah dia bottom, dia rally-nya itu berapa panjang. Itu yang butuh kita fokuskan. Oke lah, misalnya oke 2013 kita jatuh nih. Jatuhnya berapa? Jatuhnya cuma berapa bulan. Kemudian habis itu rally lagi. Rally-nya berapa lama? Dari Januari 2014 sampai April 2015 setahun, jatuhnya 3 bulan, 4 bulan, ya, rally-nya setahun. Jadi lu pusingnya apa? Ya. Nah, kemudian jatuh lagi di 2015, jatuh 1, 2, 3, 4, jatuh 6 bulan. Ya, anggaplah jatuhnya setahun. Ya, jatuh setahun. Nah, bottomnya di mana? Bottom di September 2015. Tuh rally, rally lagi sampai ke mana? Sampai ke 2018. Jadi artinya dia rally, apa dia euforianya, dia bergerak naiknya itu bisa 3 tahun. Turunnya berapa? Turunnya anggap setahun lah. Nah, yang lu fokus itu adalah yang itu, yang pendek-pendek itu, yang turunnya jauh, yang sebentar-sebentar. Nah, ini yang mungkin yang lebih fresh ya, teman-teman pasti fresh banget. Waktu COVID kemarin, dia turun berapa lama? 1, 2, 3 bulan toh. Dia turun 3 bulan. Kemudian habis itu dia bergerak naik ke atas dari Januari 2020 terus sampai kemana? Sampai hari ini sebenarnya. Ya, apa yang lu mesti takutkan? Gitu loh. Kalau riset, ya itu selalu akan terjadi dan itu bagus untuk bursa. Bagus gitu. Yang penting lu siap, lu tahu gitu loh kapan dia reset. Ya kan kita selalu kasih tahu ya kapan itu akan reset. Lu apa yang perlu lihat? Mungkin tabelnya si banner ya, banner cycle itu mungkin bisa menjadi satu pilihan kita, salah satunya buat rujukan kita. Ya rujukan tok loh ya, namanya rujukan berarti kan belum pasti di situ. Nah, kalau rujukan kita kepada table bannernya cycle-nya si banner, maka kita mungkin akan melihat market kita masih akan terus naik sampai ke 2026. Oke? Ya, kenapa kita ambil cycle ini? Karena kalau kita lihat polanya si banner, ya polanya si banner, itu kelihatannya cocok gitu loh. Cocok S&P 500-nya. Ya mungkin lewat-lewat dikit lah ya, tetapi oke, overall hampir boleh dibilang secara keseluruhan itu masih cocok. Ya, jadi kalau dia masih cocok, ya kita mungkin masih akan lihat ada pergerakan sampai ke 2026. Ya, 2026 ya, mungkin akhir ya, mungkin baru akan terjadi di akhir-akhir 2026 ya, atau mungkin saja akan terjadi setelah terjadinya apa ya, dividen. Biasanya kan di Maret, April ya, mungkin itu Mei mungkin akan jatuh gitu. Ya, kita lihat ya apa siklusnya itu seperti itu. Jadi nothing to fear. Pada saat dia research, ya pada saat dia mengalami koreksi, justru itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu yang apa ya, uang besar dalam waktu yang singkat. Ya lu lihat waktu COVID kemarin, BCA lu dalam waktu singkat bisa dapat 30%. Sesuatu yang apa ya, nggak perlu kita fear, lu masukin apa ya, BCA gitu loh ya. Ya lu masukin berapa puluh miliar pun ya, dia naik 30% kan itu luar biasa kan. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi nggak perlu ditakutkan hal seperti itu. Kalau dia koreksi, kalau maksudnya terjadi koreksi di bursa, koreksi yang besar, itu justru harusnya kita seneng. Karena di situ kesempatan kita untuk mulai lagi. Ya, mulai lagi kayak sekarang nih. Saya pikir ya, mungkin sekarang ya, teman-teman, saya nggak tahu ya. Nanti nanti coba ya sharing sama saya ya. Lu porto lu pasti lagi ijo-ijonya kan. Semua lagi wah mukanya semeriwing banget gitu ya. Ada sih yang agak sedih kan. BRMS dia buang tapi naik lebih tinggi. Terus habis itu nggak tahu DKFT ini naik sekian persen dibuang juga nggak.
ya Arko ya di mana itu ya itu cukup membuat gembira, tapi jangan sampai bereforia di situ. Kenapa? Karena ini akan berakhir. Ya, kita harus memulai kembali. Ya, artinya ya lu harus punya terus gitu loh. Saham-saham yang bisa lu koleksi ulang ya. Karena karena gini ya, teman-teman kalau misalnya udah cuan, misalnya cuan sekian puluh persen, ya sekian 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 sekian, begitu lu udah taking profit itu udah lewat, nggak perlu diulang-ulang, nggak perlu dibangga-banggakan, udah lewat. Yang perlu lu lakukan adalah mengulangi lagi proses itu. Ya lu harus mengulangi proses itu. Nah, yang perlu lu banggakan adalah gue bisa mengulangi proses yang sama, ya sehingga ya lu punya porto itu bisa konsisten bertumbuh. Ya jangan jangan terus apa ya? Ya udah gue udah untung nih 70% di cerita terus 70%. Ya gue udah pernah untung nih 100% cerita terus 100%. Itu sudah masa lalu gitu. Begitu lu udah taking profit, tutup buku udah langsung pek gitu. Nah, yang perlu lu ceritakan adalah gue bisa ngulangi hal yang sama lu. Ya ini 70%, hari ini 70, ini hari ini bisa 700%, hari ini bisa 1000%. Itu yang perlu lu ceritakan. Bukan apa yang sudah terjadi di masa sebelumnya, masa lalu yang sudah lu tutup buku, lu ceritain balik. Buat apa? Nggak penting banget gitu ya. Ya itu buat saya lo ya. Ya buat saya nggak penting banget gitu. Yang perlu lu lakukan adalah lu bisa mengulangi lagi proses itu sehingga membuat portofolio lu tumbuh. Jadi nggak perlu berbangga dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Oke? Ya, nah, ini informasi lagi. Yaitu satu lagi adalah WRG. Nih, oke? Nah, ini WRG, ini juga sama ya. Ini weekly dulu. Nah, kita lihat ya. Ini kan setelah setelah dia ini, itu namanya apa ya? Ya, pokoknya designing triangle lah ya. Ya udah ngomongnya begitu aja. Ya ini habis dia break ya, kemudian habis itu dia naik terus. Ya ini udah mulai break ya. Ini harusnya udah masuk ke daerah stage 2 ya. Ah ya. Ya ini adalah daerah di mana kalau lu mau reakumulasi ini adalah tempat lu reakumulasi. Kalau bisa dia pullback akan jauh lebih bagus. Berarti daerah pullbacknya adalah di 100 101 110 sampai 120 lah. Itu daerah itu. Nah, cuman sayangnya untuk WRG katalisnya kita nggak dapet. Ya itu sayangnya. Jadi ya mungkin ya itu yang kalau dari frameworknya kita sayangnya di situ. Kalau teknikalnya segala macam sebenarnya cukup mensupport lah ya. Ini adalah daerah di mana berkumpulnya EMA-EMA ya, berkumpulnya eh, apa para EMA itu di daerah situ. Kemudian habis itu terjadi break, kemudian dia masih sempat retest ya, kemudian habis itu ini LPS. Nah, ini habis itu adalah SOS. Ini sama kayak DKFT lah ya. Cuman sayangnya untuk ini saya nggak bisa bercerita sama sekali mengenai katalisnya gitu. Ya karena itulah makanya ya kalau lu bilang saya agak ragu-ragu di WRG, yes. Ya karena itulah makanya saya lebih lihat oke untuk teknologi kita mungkin lebih fokus ke si Gotonya aja karena katalisnya lebih pas gitu. Kalau ini WLG mungkin kalau lu lihat teknikalnya, fundamentalnya segala macam oke lah gitu ya. Tapi katalisnya kita nggak ketemu, bener-bener nggak ketemu. Ini kalau saya sih nggak ketemu. Ya lu mau lihat dia AI-nya juga nggak jelas gitu kan. Lu mau masuk dia ke mana ke data centernya juga nggak jelas. Ya lu mau lihat apa lagi? Mau lihat prospek untuk program-programnya, mau gamesnya lah segala macam juga nggak jelas. Ya jadi kalau apa saya agak ragu dengan WRG ya ya wajar aja sih ya. Ya karena framework kita nggak pas gitu loh. Oh oke. Ya mungkin berarti cuman paling katalis untuk itu ya, katalis untuk sentimen Pak Bowo ada di salah satu itu pemegang sahamnya di situ ya. Ya tapi kalau sentimen itu sih saya udahlah saya malas lah. Ya itu sama kayak sentimennya si Panin akuisisi Maya Pada mau akuisisi Panin ternyata dibantah kan. Ya nah habis itu udah nggak jadi kemana-mana. Ya kalau katalis seperti itu yang nggak bisa diukur kayaknya agak repot. Ya, oke. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan kita coba bahas beberapa pertanyaan. Siapa tahu ada ini ya, ada saham-saham baru yang bisa itu. Saham Golf, maksudnya GOLF. Oh iya ada ya saham ini ya. Lah ini ini kan
resort ya. Saya nggak tahu, Pak. Emang ada ini nggak? Ada clue apaan gitu? Oh, karena itu ya. Oh, nggak tahu sih ya. Kalau cuma sentimen begitu, eh, apa? Saya agak malas ya, Pak ya. Ya kalau sentimen begitu, soalnya nggak bisa kita ukur. Terus kemudian emang masih itu ya? Iya dia baru IPO memang. Masih itu nggak ya? Maksudnya olahraga golf ini masih cukup ini nggak sih? Cukup populer nggak sih? Kayaknya udah mulai ditinggal sama ini kan? Sama gen apa itu namanya? Gen Alpha, Gen Z apa? Ya mungkin ya, mungkin nih. Nah ini, oh ya satu yang JPFA. Ini sekalian ya, saya mungkin bahas JPFA dulu ya. Nah JPFA, kalau teman-teman mau ngambil JPFA, ini adalah besok adalah saat dimana dia exit. Ya kita sih harapin adalah dia bisa turun ke 1540. Kalau dia bisa sampai ke bawah sini 1475 itu mungkin akan jadi tanda-tanda buat teman-teman ambil. Oke, kita nggak bisa spekulasi. Kemarin kan kita menspekulasi kalau TAPG nggak bisa turun lagi kan, ya kuat banget dan lain sebagainya kan. Tapi akhirnya jebol kembali ke daerah yang kita mau, ya. Nah, mungkin saja JPFA karena korelasi JPFA kan kuat sekali ke makan siang gratis kan. Ya moga-moga dia drop lah. Nah, begitu dia drop itu adalah kesempatan lu untuk buy. Udah, itu aja ya. Ini mana Pak Daniel? Tapi biasanya kalau saya sebut begitu, itu biasanya dia pasti masih akan berkeliaran di daerah situ, nggak langsung naik gitu ya. Tapi korelasinya udah jelas kuat sekali. Ya, korelasinya udah jelas kuat sekali. Jadi ya makanya kita tinggal lihat, maksudnya korelasi ke katalisnya itu kuat sekali untuk JPFA. Jadi karena itulah makanya kalau teman-teman mau masuk, ya besok pada saat dia exit, pada saat dia turun jebol, nah di situ lu masuk. Ya kalau dia nggak jebol bagaimana? Tiba-tiba dia naik lagi, ya sudah nggak usah dikejar lah. Itu ya kita tinggal cek yang lain aja gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa jebol, itu kesempatan kita buat masuk. Ya daerah berapa nih? Daerah 1540 1550. Kalau dia bisa jebol di bawah lagi itu akan jauh lebih baik. Karena stop loss kita sampai di bawahnya 1410 nih soalnya stop loss kita. Jadi usahakan dia sedekat mungkin dengan daerah stop loss. Karena extend kan. Ya jadi artinya lu mesti ada di pasar itu pagi-pagi. JPFA masuk ke LQ45 nggak? Kalau dia masuk ke LQ45, maka 10 menit sebelumnya kan ada pre-opening kan. Nah, mungkin dia udah mulai itu ya. Malam inilah habis habis market update lu udah mulai bisa pasang-pasang order di daerah situ nih. Ya. Daerah 1540, 1450. Jadi ya daerah situ. Ya moga-moga dia jebol ya terus habis itu ngangkut gitu. Ya. Oke, terus habis itu saya balik lagi ke ini yang asing masuk ke mana Pak? Ke golf. Ke GOLF. Kalau dia masuk ke situ ya lebih baik kita tunggu aja deh. Soalnya katalisnya nggak ada sih Pak. Ya, oke asing masuk gitu kan, tapi harus ada katalisnya. Kalau cuman akhirnya cuman miliknya Tommy Soeharto segala macam itu kan nggak bisa kita ukur sama sekali. Gitu kalau dia nggak bisa ukur ya, daripada masuk ke GOLF, mungkin saya akan tunggu Holy Wing. Ya, maksudnya kalau secara bisnis untuk saat ini Holy Wing jauh lebih baik daripada kita main golf. Gitu. Ini bukan itulah, bukan saran untuk ikut IPO-nya ya, enggak. Ya, tapi cuma untuk perbandingan daripada masuk ke GOLF, mungkin saya akan masuk ke Holy Wing. Holy Wing mungkin nanti itunya ya, tikernya akan menjadi Holy kali. Kalau nggak Wing, Wing kan udah ada ya. Holy mungkin ya. Ya, ini kita kita coba lihat prospek ke depannya aja ya. Oke, bukan ajakan untuk membeli ya. Nah, S bagaimana? S udah mulai lagi ya? Oh iya, S sudah mulai lagi. Ini ya, ini kalau untuk yang Ace ya, ini yang saya masih agak ragu-ragu itu adalah soal daya belinya. Ya, soal daya beli. Ini gimana nih daya belinya? Ya, kalau dia daya belinya cukup bagus, sebenarnya ini udah daerah pullbacknya ya. Pullbacknya udah kelar nih. Nih, teman bisa lihat ya. Oke, ini adalah daerah pullbacknya. Ini kan udah, ini saya buang aja nih ya, karena kita udah dapet daerahnya. Ya, nih, ini daerah pullbacknya. Ini kan dia naik. Itu dulu, kotak itu. Oke, kayaknya sebelumnya udah ada oblong. Oke ya. Ini ini adalah money spotnya kalau lu lihat di
itu di daily ya ini pasti ketahuan dari money spotnya dari situ karena masuknya kurang lebih dari situ. Ya kemudian habis itu dia naik, nah, jebol kemudian habis itu SOS. Nah ini masih daerah kita masih kategorikan dia daerah SOS kalau dia di weekly-nya. Ya ini kan daerah set satu. Ya cuman yang kemarin kan karena dia break EMA 50 kita keluar ya. Ya itu yang kita lihat itu adalah ya satu daya beli, kedua adalah soal nama S-nya sendiri kan sekarang jadi aspirasi hidup Indonesia tuh. Ya S-nya sendiri belum diganti. S nama tokonya sendiri belum diganti. Nah, kita nggak tahu kalau sampai nanti diganti efeknya itu gimana ke S-nya. Ke nama S-nya itu. Kayak misalnya kayak KKV. Ya KKV kan sekarang jadi Osam. Ya efeknya gimana? Ya mungkin karena dia masih baru. Karena orang kan taunya adalah KKV kan waktu awal kan. Nah, karena mungkin dia masih baru ya. Jadi Osam ya udahlah Osam kita taunya Osam gitu kan. Nah, mereka yang belum tahu KKV mungkin sekarang taunya Osam. Tapi kalau untuk yang si Ace Hardware itu kita udah tahu ini dari berapa tahun ya, 20 tahun, 30 tahun ada kali ya dia memegang nama itu kan. Nah, sekarang tiba-tiba ganti jadi AHI. Nah, lu coba bayangkan ya. Loh, S Hardware udah nggak ada. Nah, kayak gitu ya. Pasti orang akan ngomong gitu, oh AHI itu adalah S Hardware. Nah, dia kan mesti rebranding lagi kan. Nah, rebrandingnya itu kira-kira berapa lama? Nah, kemudian habis itu, tapi kalau kita lihat dari ini ya, ini kan adalah hitungannya kalau lu lihat dari sisi pembukuannya kan dia harusnya masuk ke S3G kan, same store sales growth ya. Lu harus lihatnya ke situ kan, karena kan kita nggak bisa lihat ROE dan lain sebagainya kan nggak bisa cuma lihat di situ doang. Tapi kita harus lihat same store growth-nya itu seperti apa. Nah, kita lihat dari S3G-nya itu cukup bagus. Nah, ya kan? Naik 8% kan? Ya, artinya ya kalau lihat dari rata-rata mereka 9,8, nah, hampir 10%. Berarti kan ini sesuatu yang cukup bagus kan? Nah, jadi kalau lihat udah ini ya kita lihat ya, dari itunya cukup bagus. Maka ini bisa jadi break ini teman-teman masih bisa masuk lagi nih. Break. Berarti break berapa? 960 sampai 995. Karena setelah break ini berarti ini daerah SOS yang gede ya. Daerah reakumulasinya yang besar. Kayak ini daerah reakumulasi atau daerah SOC yang gede. Jadi break itu ya udah berarti udah selesai. Atau ya kalau artinya datanya cukup bagus, berarti teman-teman bisa masuk daerah sini. Ini akan jadi daerah pullbacknya. Oh berarti hari ini ya. Ini akan jadi daerah pullbacknya nih. Daerah 85, 850 sampai 895 itu untuk S hardware. Ya, nah next ya habis itu lu harus bisa ngikutin terus nih S hardware. Oke, karena katalisnya cukup minim di daerah sini. Oke, ini kita harus jujur-jujuran ya. Kalau kemarin kita masuk karena dia turnaround. Nah, kalau kemarin kan gampang banget karena waktu COVID kemarin pendapatannya turun drastis sehingga kita berani masuk ya, sehingga kita berani masuk ini daerah sini nih. Ya, sehingga kita berani masuk karena daerah turnaround ya berarti kan ada potensi terjadi perubahan pada fundamentalnya ya dan lain sebagainya. Begitu new normal dibuka bla 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 segala macam. Nah, katalisnya kan cukup clear di situ. Terus habis itu keluar kapan? Ya pada saat dia break ini EMA 50 kan, EMA 50 dia break ya udah kayak kita anggap ya udahlah. Kita tinggal lihat lagi nanti kan. Ternyata dia sempat naik lagi, terus habis itu sempat jebol lagi. Ya kan dari daerah sini kan minim banget katalis. Ya minim banget katalis. Makanya itulah kita nggak pernah liatin dia lagi. Ya udah cukup ya, udah cukup daerah sini gitu. Tapi kalau teman-teman lihat dari ini secara keseluruhan kalau memang bagus ya S3G-nya itu bagus, kemudian terjadi peningkatan pada penjualannya dan lain sebagainya kan. Berarti kan ini masih ada potensi untuk dihargai balik ya, dihargai balik siapa tahu bisa balik lagi ke daerah 1800 dan lain sebagainya. Tapi tapi yang mungkin yang kalah dari framework semua itu adalah katalisnya. Ya, katalisnya yang kita nggak lihat gitu loh. Daya beli sekarang di masyarakat kan turun banget. Gitu kan. Nah, apakah benar akan turun terus gitu atau enggak? Ya, itu yang teman-teman perlu pantau untuk mengikuti si S hardware. Tapi kalau lu masih cukup yakin untuk long termnya, ya monggo. Ini break ini akan ada peluang untuk dia masuk ke daerah stage 2. Gitu. Daerah baru stage 2 ya, baru nanti kita hitung berarti ini daerah B1. Ya, nanti baru kita hitung base. Ya, B1
Berarti nanti ada potensi dia sampai mungkin sampai ke sini udah base 3 atau base 4 gitu. ICE kayaknya tidak banyak yang bisa kita bicarakan ya. Ya, oke. Ya, ini udah extend, kemudian habis itu naik. Ini tapi ini posisi masih di bawah EMA 200. Ya, lebih baik kita tunggu sampai dia agak-agak santai dulu lah ya. Bikin money spot dulu ya. Itu kan ini EMA-EMA kan udah pada kumpul tuh. Ya, nah, tunggu dia ngumpul dulu, terus habis itu volumenya itu nggak ada, nah, baru kita mungkin lihat si ASI. Ya, terus habis itu apa ini ESA? ESA itu mungkin mungkin saja ya dapat ini ya. Oh iya, betul ya. Nih, ESA nih pakai weekly kita lihat ya dia bisa. Nah, iya betul. Oke, nah kita lihat ESA. ESA kalau trennya ini teknikal ya. Nah, teman-teman cek sendiri untuk katalisis segala macam ya. Ini udah mulai break. Oke, ini udah mulai break. Berarti ini akan ada kelanjutan untuk stage 2-nya. Ini adalah daerah SOS-nya, ini daerah SOS-nya. Ya, ini ada kelanjutan untuk SOS-nya. Udah, nah begitu. Ini adalah cicilan terakhir teman-teman kalau misalnya itu. Nih, ini adalah daerah tempat teman-teman melakukan cicilan. Berarti SL-nya daerah bawah sini. SL-nya berarti daerah berapa? 850 itu SL-nya. Ya, buat teman-teman masuk. Ya, oke, ini sekali lagi ini teknikal ya. Ya, untuk katalis segala macam lu cek sendiri ya. Tapi untuk teknikalnya ini adalah daerah SL 850. Tapi kalau lu yakin dia berkembang lebih jauh, lu bisa SL di daerah 770-an. Ya, jadi artinya kalau gue masuk di sini, bentar coba kita cek ya. Kalau gue masuk daerah sini, kalau gua SL-nya di daerah 700 saja, ya 710, maka 1/2-nya cocok nggak? Ya, ini kurang lebih ya. Nah, itu mungkin ya. Jadi ada sekitar, range-nya ada sekitar 50%-an. Tapi ya, SL lu gede. Ya, SL lu sampai 26% lebih loh. Oke, nah kalau gua kecilin lah ya, gua anggap dari sini. 845. Ini berarti SL lu sekitar 12 sampai 13%-an ya, lu mungkin ya dapat ya sekitar 50% lebih lah. 1/berapa ini? 1/4 lah ya. Nah, 1/4 ya sekitar 50%. SL-nya ya SL jadi nggak tahu besar-besar banget. Sebenarnya kalau lu mau ini ya lebih agresif, SL-nya udah bisa lu taruh di daerah 900. Jadi kalau dia jebol 900, lu keluar. Cuma kan ini ada satu tahanan di sini nih. Ya, saya takutnya ya cuma dia masuk sini terus habis itu baru naik. Karena itulah kalau teman-teman mau ngambil SL teman-teman bisa di daerah sekitar 840-an. Ya 840-an targetnya itu daerah 1470. Ya tapi akan lebih baik lu cari katalisnya. Lu dapat katalisnya akan lebih baik, lu ngikutinnya akan jauh lebih santai. Tapi kalau tanpa katalis ya udah lu berarti ya teknikalnya harus lu cek tiap hari gitu. Ya. Itu untuk ESA. Kemudian habis itu UNVR. Nah, UNVR emang udah kejadian ya? Belum kan? Belum Pak. Ini tunggu aja dulu deh. Ya kita kita masih menunggu dia, tuh kan? Ya dia kan belum berhenti total banget kan? Ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau saya ambil. Oh, ini kita tunggu dulu ya. Kita tungguin dulu dia kelar. Ini berapa bulan ya? Agustus. Oh lumayan lama dah. Oh ini weekly, oke ya. Nah teman-teman tungguin dulu dia kelar. Ini tunggu dia kelar. Soalnya ini dia turun. Ini kan posisinya dia turun ya. Tapi volumenya nggak terlalu ikut turun ya. Benar nggak? Oh nggak ya turun ya. Nah turun terus ya. Ya. Nah itu yang teman-teman perlu tungguin. Saya akan jauh lebih senang kalau nanti dia bisa bergerak begini, ya bergerak sideways. Akan jauh lebih mengkonfirmasi gitu loh. Ya sidewaysnya nanti tunggunya gimana? Teman-teman lihat ya. Ini EMA-EMA-nya kan ini 200, ini 50, ini 20. Nah, nanti dia akan ini eh, lurus begini nih EMA-nya. Ya, saya akan lebih senang menunggu posisi seperti itu. Kalau begini, kita tahu bahwa EMA 200-nya masih ke bawah, berarti masih cukup strong downtrend ya.
Ya, EMA 20-nya memang sudah naik. Ya, berarti secara short term memang ini ada potensi kenaikan pada si UNVR. Ya, short termnya. Menengahnya gimana? Menengahnya EMA 50. EMA 50 kelihatannya akan mendatar nih. Ya, nah jadi kita lebih baik kita tunggu dia mendatar dulu sebentar. Ya, atau enggak ya lu kalau misalnya nggak sabar ya lu tunggu dia ngebreak inilah. Ngebreak pattern ini. Ya, ini kalau dilihat turun, ya turun juga nih. Ya, ini kan berarti VCP ya. Volume per analysis. Gitu. Oke. Ya, next Toba. Toba itu kayaknya udah sesuatu yang nggak usah dikejar ya. Malah dia pullback kayaknya udah nggak pullback juga. Ini Toba itu udah nggak usah dikejar. Ya, jadi udah tinggal lihat yang lain. Makanya kan kenapa saya waktu itu saya tawarin Indi. Toba Indi kan. Ya, ternyata Toba yang duluan kan. Toba yang duluan ya berarti si Indi yang akhirnya masih menunggu itu yang kita masuk. Gitu. Kalau ini ya lu kalau misalnya mau masuk ya berarti daerah-daerah bawah sini. Ya, daerah 500 itu tuh. Ya dekat-dekat 500 ya tempat teman-teman masuk. Ya artinya kalau dia break sampai ke bawah, berarti lu keluarnya itu daerah sini. Nih daerah sini nih. Ini yang jadi daerah tahanan. Ya ini kalau saya buang nih. Ini buang aja deh. Nah jadi kita mungkin mau lihat itu adalah dia pullback ke daerah di sini. Dia tahan nggak? Tahan nggak? Ya daerah-daerah berapa nih? 376 sampai 440. Ya tapi kalau katalis untuk batu bara yang cukup kuat, ya mungkin saja dia nggak sampai situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kemarin kan dia menjual dua pembangkit listrik loh. Si Toba menjual dua pembangkit listrik. Kenapa dijual? Butuh uang kah? Dan lain sebagainya. Lu perlu ngecek itu juga. Ya, jadi kita clear gitu loh. Oke? Oke, terakhir ISSP ya. ISSP ini yang saya tahu ya. Ini betul-betul dia lagi money spot. Tetapi kalau lu lihat katalisnya, katalis yang ada nih, kok kayaknya baja-baja sama besi-besi itu kayaknya kena anti dumping ya dari China ya. Ya, ini perlu perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalnya enggak, itu semua clear, ini memang money spot. Tinggal lu nunggu aja dia mau ke atas atau ke bawah. Ya, ISSP. Ini harusnya kita udah nunggu cukup lama lah ya. ISSP ya, tuh. Ya, kalau nggak mau nunggu ya lebih baik tunggu dia break aja. 360. Ini di atas kan ada satu lagi. Oh, kena kan? Nah, makanya kalau dia kena, kenapa dia berhenti di situ? Ya, kalau dia kena, ya itu makanya itu kan jadi sebuah pertanyaan ya. Kalau memang sentimennya cukup negatif, lebih baik nggak usah ditunggu. Ya karena potensi untuk turunnya itu mungkin akan lebih kenceng gitu. Gitu ya. Ya walaupun teknikal itu mau bagus gitu, tapi katalisnya kayaknya nggak cocok gitu ya buat dengan katalisnya, dengan teknikalnya. Jadi ya kita masih agak ragu-ragu kan. Kalau udah ragu pindah ya. Oke teman-teman. Oh ya, ini itu ya. Sekalian pengumuman ya teman-teman ya. Ini nanti mungkin dari hari Rabu sampai Rabu depan kita mungkin akan off. Jadi nggak ada market update, nggak ada market review karena saya ada keperluan ya. Jadi nanti kita akan apa mulai lagi Jumat depan. Jumat minggu depan ya. Nah, buat teman-teman yang itu yang coaching kelas berarti kita akan ketemu di hari Sabtu ya, Sabtu minggu depan. Karena Sabtu minggu depan kan sudah mulai tuh kelas coachingnya buat teman-teman alumni. Ya tinggal sediain waktu kalau misalnya mau lakukan riset ya. Nah, buat teman-teman yang nanti yang mau gabung ya silakan nanti chat sama admin. Oke? Ya, thank you semuanya. Saya izin pamit dulu ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke, God bless semua. Thank you. Saya izin pamit ya.